Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan nomor induk mahasiswa 242543110008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi atau bisa disebut TI. TI ini merupakan bidang yang berkaitan dengan pengelolaan, pemrosesan, dan penyebaran informasi menggunakan teknologi. Berikut sejarah teknologi informasi. Yang pertama, di era primitif. Masa sebelum teknologi modern, komunikasi dilakukan dengan cara lisan, simbol, atau gambar. Alat manual perangkat seperti sempoa atau abacus digunakan untuk perhitungan sederhana. Yang kedua, pada era mekanik pada abad ke-17-19. Pada tahun 1623, Wilhelm Sicard menciptakan kalkulator mekanis pertama. Pada tahun 1642, Blaise Pascal memperkenalkan Pascaline kalkulator mekanis untuk operasi aritmatika dasar. Pada tahun 1837, Charles Babbage merancang analitik Eigini, prototipe awal komputer modern. Yang ketiga, era elektronik awal pada abad ke-20. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, komputer generasi pertama dikembangkan, contohnya ENIAC. ENIAC ini kepanjangannya Electronic Numeric Integrator and Computer. Komputer pertama yang menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1947, penemuan transistor oleh Bell Labs menggantikan tabung vakum, membuat perangkat lebih kecil dan efisien. Yang keempat, era komputer modern. Pada tahun 1950-an sampai 1970, komputer generasi kedua menggunakan transistor. Pada tahun 1960, komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Pada tahun 1970, Intel merilis mikroprosesor pertama, Intel 4004, yang memulai revolusi komputer pribadi. Yang kelima, era komputasi pribadi dan jaringan. Pada tahun 1980 sampai 1990. Pada tahun 1981, IBM merilis PC pertama. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh dengan antarmuka grafis pengguna atau GUI. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang membuat internet lebih mudah diakses. Yang keenam, di era digital dan internet. Pada tahun 2000-an sampai sekarang. Pada tahun 2000 munculnya media sosial seperti Facebook dan Twitter yang merevolusi komunikasi global. Pada tahun 2010, kemajuan teknologi cloud, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau yang disebut IoT. Saat ini fokus pada teknologi seperti blockchain, metaverse, dan komputasi kuantum. Ya, yang tadi itu merupakan sejarah perkembangan TI atau teknologi informasi. Kita lanjut kepada cara kerjanya. Cara kerja TI ini yang pertama, pengumpulan informasi. Proses dimulai dengan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber. Inputnya, data dapat dimasukkan melalui perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, atau sensor. Yang kedua, pemrosesan data. Perangkat keras atau CPU atau bisa disebut dengan Central Processing Unit memproses data dengan menjalankan instruksi dan perangkat lunak. Yang ketiga, penyimpanan data. Data yang diproses dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Penyimpanan sementara, RAM, atau bisa disebut dengan Random Access Memory untuk data yang sedang diproses. Penyimpanan permanen yang berupa hard drive, SSD, atau cloud storage untuk data jangka panjang. Yang keempat, pengiriman atau penyebaran informasi. Informasi yang telah diproses dikirim ke pengguna melalui jaringan. Jaringannya merupakan internet atau jaringan lokal atau LAN. Protokol komunikasi yaitu data dikirim menggunakan protokol seperti HTTP, TCP, atau FTP. Yang kelima, pengguna akhir memanfaatkan informasi yang disampaikan untuk pengambilan keputusan atau melakukan tindakan. Yang keenam, keamanan dan pemeliharaan sistem.
Baiklah, yang tadi itu merupakan cara kerjanya. Kita langsung masuk ke keuntungan dan kerugian teknologi informasi. Keuntungan teknologi informasi yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, akses informasi yang mudah. Yang ketiga, komunikasi lebih cepat dan efektif. Yang keempat, inovasi dalam berbagai sektor. Yang kelima, penghematan biaya jangka panjang. Yang keenam, mendorong ekonomi digital. Yang ketujuh, peningkatan keamanan. Baiklah, yang tadi itu merupakan keuntungan, kita lanjut kepada kerugian teknologi informasi. Kerugiannya yang pertama, ketergantungan berlebihan. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Yang keempat, ketimpangan digital. Yang kelima, risiko kesehatan. Yang keenam, penyebaran informasi palsu. Yang kedelapan, biaya tinggi untuk pengembangan dan pemeliharaan. Baiklah, cukup sekian video tentang teknologi informasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.